Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Marika, NIM 2018-53127. Pertama-tama saya akan mempresentasikan mata kuliah audit sistem informasi yang bertema audit manajemen perusahaan. Konsep dasar audit. Yang pertama, di sini ada perencanaan pengorganisasian, pengarahan, sumber daya, informasi, teknologi, pengawasan, dan pengendalian. Lalu aktivitas audit. Tujuan audit dapat dipercaya data akuntansi. 2. Terjaganya keamanan aset perusahaan. 3. Berjalannya operasi secara efisien. Ditaatinya ketentuan peraturan dan kebijakan perusahaan. Hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Yang pertama, pihak pertama pengesahan, lalu audit, lalu pihak ketiga menuju pengesahan, pihak ketiga bertanggung jawab, audit ke pihak kedua, lalu pihak kedua bertanggung jawabkan. Definisi dan jenis audit manajemen. Audit manajemen mengevaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Jenis audit manajemen: audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit internal. Yang terakhir, audit operasional. Tipe audit: pelaksana, tujuan, dan penerima laporan. Yang pertama, tipe audit laporan keuangan, pelaksana audit eksternal. Di sini tujuan audit menentukan apakah laporan audit telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penerimaan laporan pihak ketiga, investor dan kreditor. Audit kepatuhan, auditor internal atau auditor eksternal menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap hukum, kebijakan, rencana, dan prosedur. Manajemen entitas yang bersangkutan pemerintah. Audit internal, auditor internal menilai keandalan laporan keuangan, menentukan tingkat kepatuhan suatu entitas. Menilai pengendalian internal organisasi, menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Manajemen dari entitas yang bersangkutan. Audit operasional manajemen, auditor eksternal atau internal menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Manajemen dari entitas yang bersangkutan. Ruang lingkup sasaran dan tujuan audit manajemen. Ruang lingkup: seluruh aspek kegiatan manajemen, baik seluruh atau sebagian dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sasarannya adalah kegiatan, aktivitas, program, dan bidang dalam perusahaan yang perlu perbaikan atau peningkatan, baik segi ekonomis, efektivitas. Elemen tujuan audit: kriteria, standar aktivitas, penyebab, tindakan atau aktivitas individu dari perusahaan, akibat, perbandingan antara penyebab dengan kriteria. Kerangka kerja audit manajemen. Kriteria. Di sini ada gap, kondisi hasil aktual pelaksanaan program, penyebab pelaksanaan program, akibatnya, keuangan, non-keuangan, turun, lalu rekomendasi, lalu tindak lanjut. Prinsip dasar audit. Audit dititik beratkan pada objek audit yang berpeluang untuk diperbaiki
persyaratan upaya terhadap kegiatan objek audit, penggunaan pengungkapan adanya teman-teman yang bersifat positif, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan yang terjadi, penemuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab, pelanggaran hukum, penyelidikan, dan pencegahan kecurangan. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. 1. Karakteristik: menemukan penyebab kelemahan, menganalisis akibat, menentukan perbaikan program atau aktivitas perusahaan, keluasan audit keseluruhan aspek manajemen dan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan audit: menemukan berbagai kelemahan dalam operasional perusahaan, selanjutnya dilakukan perbaikan, pengamatan efisiensi dan efektivitas pencapaian. Tujuan perusahaan: mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan PABU, TAUGAP. Lapangan dapat dimulai untuk memakai laporan keuangan. Keseluruhan fungsi manajemen dan unit terkait mencapai seluruh aktivitas atau program keluasan audit bergantung pada pengendalian manajemen perusahaan, data akuntansi, dan proses penyajian laporan yang disajikan manajemen keluasan audit tergantung pada efektivitas pengendalian internal perusahaan. Dasar yuridis: berdasarkan kepedulian manajemen untuk memperbaiki program, keharusan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik. Perbedaan audit manajemen dan audit keuangan. Audit internal maupun eksternal. Objektivitasnya: audit independen, audit internal, dan objektivitas. Frekuensi audit: tidak ada ketentuan. Kepedulian manajemen mencapai efektivitas dan efisien program, bersifat reguler, rutin, penerbitan LK. Orientasi hasil audit: audit perbaikan kinerja masa datang, anticipatory audit, audit data keuangan yang bersifat historis, penilaian kinerja masa lalu. Bentuk laporan: komprehensif, kesimpulan audit, kesimpulan penting, rekomendasi. Belum ada standar baku, laporan tergantung dari kemampuan auditor. Memiliki standar baku, standar profesional akuntan publik (SPAP), laporan untuk membentuk pendek yang menyertai laporan keuangan hasil audit. Penggunaan laporan: pihak internal, pihak ekstern memegang saham investor potensial, kreditor, pemerintah. Tahap audit: audit pendalaman informasi latar belakang objek, penelaahan peraturan, ketentuan, dan kebijakan, penemuan objek yang memiliki potensial kelemahan, menentukan audit sementara. Review dan pengujian pengendalian manajemen: menilai efektivitas pengendalian manajemen, memahami pengendalian yang berlaku, mengetahui potensi kelemahan aktivitas, mendukung audit sementara, dan menjadikan audit yang sesungguhnya. Audit terinci: pengumpulan bukti yang cukup, relevan, kompeten, pengembangan temuan, keterkaitan temuan satu dengan temuan yang lain, disajikan dalam kertas kerja audit KKA sebagai bentuk hukum kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat, mengkomunikasikan hasil audit termasuk rekomendasi pihak yang berkepentingan, laporan komprehensif, menyajikan temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi.
Laporan mengenai hasil audit, rekomendasi pihak yang berkepentingan. Laporan komprehensif menyajikan temuan yang penting audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi tindak lanjut, mendorong pihak yang berwenang dengan melaksanakan tindak lanjut perbankan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Memahami permasalahan secara dini. Audit manajemen permasalahan, kemampuan bersaing, penghematan ekonomis, daya guna, hasil guna. Permasalahannya penurunan laba, perputaran karyawan tinggi, tidak keluhan pelanggan. Hubungan ekonomis, efisien dan efektivitas. Rencana operasi, input, pengorbanan yang direncanakan, ekonomisasi, pengorbanan yang terjadi, proses efisien, output, tujuan efektivitas, hasil yang dicapai. Ruang lingkup audit, planning, audit SDM, audit manajemen lainnya, audit pemasaran, audit sistem informasi, audit sistem kepastian kualitas, audit produksi dan operasi, audit pajak, audit manajemen lingkungan. Langkah audit, audit pendahuluan, ekonomisasi, efisien, efektivitas pelaporan, audit lanjut, pengujian dan review SPM. Kertas kerja audit, temuan kriteria, kesimpulan audit, temuan penyebab, temuan akibat. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.